Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Jaya Perdana dengan NPM 1911104 dari kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan kuis 4 tentang critical path metode. Di sini kita bisa melihat aktivitinya dari A, B, C, D, E, F, dan G. Sedangkan prosesornya pertama dari A itu kosong, B itu kosong, C itu A, D itu BC, E itu BC, F itu D, dan G itu EF. Di sini ada timenya itu 6, 7, 5, 6, 4, 7, dan 4. Selanjutnya kita membuat AON-nya terlebih dahulu. Pertama kita gambar star, kemudian kita tarik garis 2 karena kosong. Di situ kita tulis A, B, dan B. Setelah itu kita lihat C setelah A, C setelah A. Kemudian D setelah B dan C. Ini dia. D setelah B dan C. Kemudian E setelah B dan C. E setelah B dan C. Kemudian untuk F-nya setelah D. F-nya setelah D. Kemudian G-nya setelah E dan F. Nah, untuk AON-nya itu agak sedikit berbeda. Kita mulai dengan angka 1. Kemudian kita tarik garis 2 karena dua-duanya kosong. Karena setelah A dan B itu kosong, maka kita garis untuk nomor 2A, nomor 3-nya B. Setelah C melewati A, di sini C-nya kita tulis nomor 4. Kemudian D-nya setelah B dan C. B dan C. Di sini kita menggunakan garis dummy. Kemudian E setelah B dan C. E setelah B dan C. Itu nomor 6. Kemudian F setelah D. F setelah D. Nah, yang terakhir G setelah E dan F. E dan F. Oke. Selanjutnya untuk mencari ES-nya kita harus melihat terlebih dahulu, di mana kita harus menghitung dengan cara dari yang depan ke belakang. Dimana yang pertama A dan B nya itu kosong. Kemudian yang C setelah A itu 6. Jadi kita tulis 6 ES nya. Kemudian D setelah B dan C. Karena ada 2, maka kita cari yang lebih tinggi. Karena ini ES, kita harus mencari yang lebih tinggi, dimana kita mengambil dari C. 5 ditambah 6 hasilnya 11, jadi kita tulis ES nya 11. Untuk E, dia melalui B dan C. Itu pun di sini kita cari yang lebih tinggi, jadi kita ambil yang C 5 dan 6, sehingga kita tulis juga ES untuk E itu 11. Selanjutnya F nya setelah D, dimana 6 ditambah 11 jadi 17. Jadi ES dari F itu 17. Selanjutnya yang G dari E dan F. G setelah E dan F. Jadi kita harus mengambil yang terlebih besar di antara E dan F, dimana yang terbesar itu yaitu F. 7 ditambah 17 jadi 24. Begitupun juga dengan yang di AON. Sehingga kita bisa menulis untuk ES, A itu 0, B itu 0, C itu 6, D itu 11,
E itu 11, F itu 17, dan G itu 24. Nah, untuk mencari EF-nya dengan cara ES ditambah time. 0 ditambah 6 hasilnya 6. 0 ditambah 7 hasilnya 7. 6 ditambah 5 hasilnya 11. 11 ditambah 6 hasilnya 17. 11 ditambah 14 hasilnya 15. 17 ditambah 7 hasilnya 24. Dan juga 24 ditambah 4 hasilnya 28 untuk G-nya. Nah, untuk mencari LS-nya itu kebalikan dari ES, dimana tadi ES itu kita harus mencari angka yang melewati dari depan ke belakang. Sementara untuk LS yaitu dari belakang ke depan. Pertama kita lihat dulu nilai EF-nya, dimana yang tertinggi adalah 28. Maka kita tulis di sini EF 28. Begitupun dengan yang di AOA, kita tulis 28 EF-nya. 28. Nah, kemudian 28 kita mulai dari belakang, karena ini kita mencari dari belakang ke depan. Mana 28 dikurangi 4 hasilnya 24 untuk G-nya. Kita tulis di sini LS-nya 24 untuk G. Kemudian untuk F-nya 24 dikurangi 7 hasilnya 17 untuk F-nya. Kita tulis di sini LS untuk F 17. Kemudian untuk E-nya kita lihat di sini 24 dikurangi 4 hasilnya 20. Untuk E-nya kita tulis di sini 20. Kemudian untuk D-nya yaitu 17 dikurangi 6 hasilnya 11. Maka kita tulis LS untuk D yaitu 11. Kemudian kita cari yang C-nya. LS C-nya itu lewati garis E. Setelah E berarti 20 dikurangi 11. Oh, karena di sini maaf ya, karena di sini karena di sini C-nya melewati dua garis, di sini ada E dan D, maka kita cari yang lebih terkecil. Jadi, karena kalau ES itu kita mencari nilai yang terbesar, kalau di LS kebalikannya, kita mencari nilai yang kecil. Jadi kita ambil yang 11. 11 dikurangi 5 hasilnya 6. Jadi nilai C LS-nya 6. Setelah itu B-nya kita ambil dari D. 11 dikurangi 7, LS dari B 4. Sedangkan untuk A kita lihat di sini 6 dikurangi 6 hasilnya 0. Maka kita ditulis di sini LS untuk A 0. Nah, selanjutnya untuk mencari LF-nya dengan rumus LF dikurangi EF dan LS dikurangi ES harus sama hasilnya. Jadi 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Begitu pula dengan 0 dikurangi 0 hasilnya juga 0. Begitu terus dan begitupun seterusnya sampai bawah, sehingga kita akan mendapatkan S untuk A itu 0, untuk B itu 4, untuk C itu 0, untuk D itu 0, untuk E itu 9, untuk F itu 0, dan untuk G itu 0. Dimana S-nya ini merupakan jalur kritisnya, dimana jalur kritis mempunyai salut 0, yaitu kita dapat melihat A-nya itu 0, C-nya itu 0, D-nya itu 0, F-nya itu 0, dan G-nya itu 0. Inilah yang disebut jalur kritis sesuai dengan lintasannya, dimana lintasannya sama dengan jalur kritisnya, yaitu A, C, D, F, dan G. Sebelumnya mohon maaf karena tadi saya tidak sempat menjelaskan tentang lintasannya, dimana lintasannya kita bisa dapat lihat dari sini, dimana A, lintasan pertama itu A, C, E,
dan G. Sementara untuk lintasan kedua A, C, D, F, dan G. Dimana lintasan ketiga yaitu mulai dari B, D, F, dan G. Dan lintasan yang terakhir atau yang keempat yaitu B, E, dan G. Kemudian kita menghitung semua jalur lintasannya sehingga kita akan mendapatkan hasil 19, di mana lintasan A, C, E, dan G itu hasilnya 19 ditambah dari time A itu 6, time C itu 5, time E itu 4, dan time G itu 4. Begitupun dengan yang A, C, D, F, dan G. Kita mendapatkan hasil 28. Yang B, D, F, dan G juga kita mendapatkan hasil 24. Sedangkan yang B, E, dan G kita mendapatkan hasil 15. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.